الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa waktu terus berganti, hari-hari terus berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan silih berganti. Tanpa terasa tahun 2025 telah kita lalui, yang artinya jamaah sekalian, sudah 52 kali kita mengerjakan sholat Jumat selama tahun 2025. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat Jumat tersebut dan amal ibadah kita lainnya. Amin ya rabbal alamin. Di awal tahun 2026 ini, di pekan kedua, khatib kembali mengingatkan dan mengajak kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para khatib setiap Jumatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam kaidah bahasa Arab yang menyebutkan likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada perkataan yang tepat. Wa likulli maqalin maqamun, dan setiap perkataan ada tempat yang tepat. Nah, di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, tidak ada perkataan yang tepat kecuali doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena jemaah sekalian, izin kami sampaikan bahwa manusia saat sehat mimpinya banyak, keinginannya banyak, kemauannya banyak, seolah-olah semuanya ingin dikuasai dan dimiliki. Namun saat Allah uji dengan sakit, satu-satunya mimpi, satu-satunya harapan, satu-satunya keinginan adalah sehat. Di sini kita tersadarkan bahwa rizki bukanlah hanya sekedar harta yang melimpah ruah. Rizki bukanlah hanya sekedar pangkat dan jabatan.
Akan tetapi rezeki yang sesungguhnya yang mungkin sering kita lupakan adalah kesehatan. Kesehatan dan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa usia kita. Dan faktanya jemaah sekalian, sadar atau tidak sadarkah kita, kasur lusuh yang kita pakai di rumah jauh lebih baik dari kasur mewah yang ada di rumah sakit. Sesusah-susahnya kita mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang baik, berangkat pagi, pulang petang, tak peduli panas ataupun hujan, malam melintang banting tulang, jauh lebih baik daripada kita duduk di kursi roda dan terbaring di rumah sakit, dilayani oleh suster, diobati oleh dokter. Dan intinya adalah bahwa kesehatan adalah segala-galanya. Maka janganlah sampai kita melupakan nikmat tersebut jemaah sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan 3 cara. Adapun yang pertama, Allah memberikan apa yang kita inginkan untuk menguji seberapa rasa syukur kita. Kemudian yang kedua, Allah menunda apa yang kita inginkan untuk menguji seberapa sabar kita. Dan yang terakhir, Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, terserah kehendak Allah, untuk menguji seberapa yakinkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sampaikan, faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Cerita tentang ujian penyakit. Tidak ada penyakit yang lebih dahsyat, yang lebih hebat daripada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Bercerita tentang ditolak oleh kaumnya, oleh umatnya. Tidak ada dari Nabi yang lebih mengerikan ditolak oleh kaumnya melebihi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yunus pun juga demikian, dicampakkan dari atas bahtera, masuk ke dalam laut, tenggelam dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap laut, dan gelap ikan. Bercerita tentang ujian, kesusahan, dan kesulitan. Diusir dari kampung halamannya, dimusuhi oleh paman kandungnya, dilempari oleh kotoran dan batu, mengucur deras darah dari pelipisnya, retak tulang giginya. Tidak ada ujian yang lebih berat, tidak ada ujian yang lebih dahsyat melebihi ujian yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, inti dari khutbah Jumat singkat yang khatib sampaikan hari ini, marilah kita buka lembaran baru di tahun 2026 ini dengan meningkatkan kualitas ibadah sholat Jumat kita. Kesempatan, kesehatan, dan waktu adalah rezeki yang tak ternilai harganya. Untuk mencapai ibadah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, mengenai ujian hidup. Semua manusia yang hidup di dunia ini tak lepas dari yang namanya ujian. Maka bersabarlah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءهم وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم فعلنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ولا بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة